bisa jadi juga ya, suaramu gak jelek-jelek amat. Mulai beranjak dewasa nih, baru mulai kerasa kayak demam panggungnya, terus deg-degannya itu baru mulai kerasa. Dulu kecil-kecil gak ada malunya kayaknya aku tuh. Asalkan engkau tetap menanti. Halo guys, kembali lagi bersama kami di Platinum Music Studio Podcast dengan password Music is Life. Oke, bertemu lagi dengan saya, Arumi Zara. Di episode kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Halo Kak, Hai. bisa minta tolong perkenalkan namanya? Kenalin, aku Nona Syalimita Imaidan, tapi biasanya dipanggil Yemima. Oke, karena password kita Music is Life, tentunya di episode kali ini tidak jauh-jauh seputar musik. Oke, kita akan membahas lebih lanjut tentang diri kakak yang berhubungan dengan musik. Kira-kira hobinya Kak Yemima ini apa ya kalau boleh tahu? Aku hobinya pasti nyanyi, terus main musik yang basic-basic gitu, kayak gitar atau keyboard gitu bisa dikit. Kenapa kakaknya pilih alat musik gitar kalau nggak keyboard? Kan banyak sih alat musik yang lain tuh kan banyak ya. Iya sih, cuman karena menurutku dua itu yang paling basic dan mungkin menurutku lumayan gampang gitu dipelajarin, jadinya aku milih. Oke, kalau kakaknya ini suka menyanyi ya. Kalau menyanyi itu dari kapan Kak belajar? Nada-nada kan susah sih. Jujur gak pernah belajar sih, jujur banget. Cuman kayak langsung kayak nyanyi aja dari kecil karena basic keluarga itu kayak suka nyanyi gitu. Jadinya mau gak mau kayak kebawa gitu sampai sekarang. Tapi kakaknya pernah nggak sih Kak perform menyanyi atau main alat musik? Perform nyanyi pernah. Kalau alat musik belum, tapi nyanyi pernah. Di kayak event kayak baru-baru ini aja kayak event di acaranya Pak Wali. Itu namanya Duta Trantibung. Nah, aku sama teman-teman sekolahku tuh kayak ngisi band di sana. Oh, kakaknya punya band? Iya, band sekolah. Ada nama bandnya mungkin? Kalau namanya sih nggak ada, cuman kita pakai nama sekolah, namanya Smapat Orkestra. Jadi dia tuh modelnya orkestra gitu. Oke, bisa kalian cek ya. Itu tadi nanti kita cantumin di sini deh. Oke, barangkali mau lihat-lihat gitu. Kalau dulu, oh berarti kakaknya perform band itu pertama kali dari sekolah ya Kak ya? Iya, pertama kali dari sekolah. Cuman dulu kecil itu kan tante suka nyanyi gitu ya, terus kayak disuruh ikut maju perform gitu. Jadinya kayak kebiasaan dari situ. Perform dari kecil? Iya, dari SD gitu disuruh ikut-ikut nyanyi sih, nyanyi biasa gitu. Oh iya, berarti dari kecil udah mentalnya udah kebentuk ya Kak ya? Ya, gitu lah. Masih SD? Iya, masih SD. Kalau mungkin motivasi nih Kak bagi orang-orang di luar sana yang mau tampil buat bermusik tapi mereka masih minder nih. Mereka ada motivasi dari kakaknya. Apa ya? Ya, banyak-banyak latihan juga. Terus kayak harus pede aja sih karena apa ya? Kalau kita nggak mau coba tuh kita bakal kehilangan banyak kesempatan sih. Berarti kita harus menghargai kesempatan ya Kak ya. Oke, itu buat kalian nih guys yang hobinya bermusik tapi masih malu-malu buat tampil di depan umum, ada motivasi dari Kak Yemima. Terus kalau mungkin ada nggak sih Kak pengalaman perform yang lucu? Lucu tuh gak ada sih. Cuman aku pernah pertama kali perform yang sendiri itu kelas 4 SD tuh, aku inget banget. Jadi tuh aku perform di acara kayak perpisahan gitu. Terus aku kayak bilang nih ke mamaku, kayak bilang, "Mah, aku mau nyanyi nih." Tapi mamaku tuh kayak underestimate gitu. Terus akhirnya mamaku kayak ragu gitu loh mau lihat aku atau enggak. Terus tapi tetap dipaksain datang kan. Terus sebenarnya mamaku tuh baru tahu aku bisa nyanyi tuh dari situ. Bahkan orang lain udah nyadar tuh, tapi mamaku tuh nggak sadar kalau aku udah bisa nyanyi gitu. Terus akhirnya Siapa kamu
bisa jadi juga ya, suaramu gak jelek-jelek amat. Nggak jelek-jelek amat. Iya nggak jelek-jelek amat, nggak bilang bagus tapi bilangnya nggak jelek-jelek amat gitu. Tapi seru loh kak, gitu itu kak. Iya sih, jadi kenang-kenangan gitu. Iya, itu pertama kali perform berarti kak? Iya pertama kali perform yang sendiri ya, maksudnya di luar disuruh keluarga itu. Jadi sendiri pertama kali perform itu SD sebenarnya. Kalau untuk yang disuruh keluarga sebelumnya pernah kak? Pernah, jadi kayak misalnya ayo ikut nyanyi, temenin gitu-gitu doang sih. Gimana kak rasanya pertama kali banget perform itu gimana? Karena mungkin waktu itu masih kecil ya, jadinya belum terlalu kayak demam panggung atau apa gitu. Tapi justru malah kayak udah mulai beranjak dewasa nih, baru mulai kerasa kayak demam panggungnya, terus deg-degannya itu baru mulai kerasa. Dulu kecil-kecil nggak ada malunya kayaknya aku tuh. Berarti telat ya kak ya? Iya demam telat panggungnya? bener-bener. Oke, mungkin kakaknya pernah nggak sih kak waktu perform nih ya? Waktu perform itu kayak di tengah-tengah perform kayak panik, lupa lirik gitu. Pernah sih kalau yang itu pernah sih. Cuman kalau misalnya kelihatan paniknya kan malah kayak nggak bisa mikir ya sih. Iya. Jadi ya berusaha relax, terus satu-satunya cara ya kayak cuman ngulangin musiknya lagi biar nggak terlalu ketara gitu mungkin. Jadi ngulang dari awal karena posisi lupanya waktu itu adalah masuk lirik awalnya gitu. Jadinya kayak minta ngulang aja terus sambil mikir ini liriknya apa ya gitu doang. Tapi akhirnya tahu. Akhirnya bisa sama dibantu teman-teman yang lain, dibantu teman-teman yang main musik ini liriknya gitu. Terus akhirnya bisa. Itu waktu perform di acara apa kak? Itu kita perform di salah satu SMA, di SMA Kotijah. Oh, dari perform antar sekolah mungkin. Iya benar-benar. Oke, panik ya kak ya? Panik banget ini gimana ini ya rasanya ya. Terus akhirnya dibantuin sama teman-teman untungnya ya. Akhirnya inget lagi. Untung bisa mengatasi kak. Iya benar-benar. Jadi kalian kalau misal perform jangan panik guys. Kalau misal ada salah jangan panik, nanti malah Iya pecah. benar. Oke. Kakaknya ini bisa nggak sih kak spill sedikit suaranya? Aku penasaran deh. Waduh, lagu apa nih? Terserah kakak. Refnya ya? aja mungkin. Deg-degan sebentar ya. Iya. Selamat tinggal kasih, sampai kita jumpa lagi. Aku pergi takkan lama, hanya sekejap saja ku akan kembali lagi, asalkan engkau tetap menanti. Wih, lembut banget kak suaranya kak. Beneran Makasih. loh. Kakak pernah cover gak sih kak? Terus di post? Kalau di post tuh nggak pernah yang kayak di feed gitu sih. Biasanya kayak cuma story aja karena kalau story kan bisa 24 jam hilangnya. Kenapa? Nggak pede kak? Agak nggak pede dikit sih. Cuman kayaknya rencana sih mau ngepost cover juga sih. Iya kak, post aja. Aku salah satu fansnya kakak. Waduh. Nanti aku support. Oke, thank you. Boleh di-spill IG-nya mungkin? Boleh. Iya. @kitsalumita namanya. Gitu. Jangan lupa follow ya guys ya. Oke, kalau rencana ke depannya kakak ini masih sekolah Iya, atau? masih sekolah. Oh iya, rencana ke depannya mau lanjut bermusik atau yang lain nih kak? Kalau ada sih rencana buat lanjutin musik itu, cuman nggak yang jadi pokok banget sih, kayak cuman hobi aja, mungkin kayak ngeband doang gitu. Cuman tetap ada karena sayang sih udah sekolah kan udah ngikut band, udah ikut ini itu, kalau nggak diterusin tuh sayang. Jadi untuk hobi aja ya Iya. kak ya. Kalau arti musik bagi kakak apa sih kak? Kalau buat aku arti musik tuh apa ya, kayak mengekspresikan perasaan kita, terus kayak ngungkapin apa yang pengen kita sampaikan di musik tuh kayak paling oke sih menurutku. Curhat Iya, berarti. curhat, terus kayak kita nyanyi, apalagi kalau galau terus sambil teriak-teriak nyanyi itu kan kayak enak banget gitu sih menurutku.
udah ya kak ya, segitu dulu pembicaraan kita kali ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk datang di podcast kami. Ya, thank you. Semoga cita-citanya kakak tercapai, semoga sukses selalu bermusiknya. Amin. Oke, sama-sama. Itu dulu ya guys ya, podcast kita pada episode kali ini. Jangan lupa pantengin terus episode selanjutnya. Dan kalau ada yang belum lihat episode sebelumnya, ayo buruan lihat di sini, di bawah ini. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you!